Halo, apa kabar pemirsa yang ada di rumah? Senang sekali tentunya saya Sus Mahendra bisa menyapa kembali pemirsa masih di program Narasehat, Narasi Kesehatan. Nah, untuk episode kali ini kayaknya sangat spesial pemirsa. Karena kenapa? Karena kayaknya kalau mau kita berbicara tentang anak-anak ini semakin kesini semakin banyak gitu ya penyakit yang menyerang pada anak. Salah satunya adalah DM ataupun diabetes mellitus pemirsa. Nah, ini ternyata cukup berbahaya gitu. Tapi nanti seperti biasa penjelasan detailnya akan dijelaskan oleh ahlinya ataupun dokter. Namun Aziz juga di samping sekarang sudah ada nih pemirsa masyarakat Kota Pekalongan. Coba kita tanya, paham nggak sih ataupun tahu nggak sih tentang DM itu apa? Oke, kita kenalan terlebih dahulu. Halo, ini dengan siapa nih? Fikar Alibi. Cian, ini kayak editornya Batik TV, Fikar. Fikar Alibi panggilannya siapa nih, bro? Fikar. Fikar, oke. Fikar dari mana, Kar? Dari SMP 1. SMP 1. Lagi ngapain di sini kalau boleh tahu? Lagi lihat Paskibra. Paskibra. Kamu nggak lihat cewek di sini kan ya? Ya banyak cewek di dalam. Ya biasa aja, jangan ngegas. Oke, Kar, lu tahu nggak diabetes mellitus itu apa? Tidak. Terus kamu taunya apa? Tidak tahu apa. Ini koncone yoga, oke koncone yoga apa bukan? Yes. Ini apa aneh? Oke, ini diabetes mellitus nggak tahu, Kar? Terus kamu ya penyakit yang kamu tahu apa, Kar? Apa aja boleh sebutin? Diare. Nek diare itu apa menurutmu? Sakit perut. Sakit perut, oke. Terus kanker tahu nggak? Kanker otak, kanker sini. Bukan. Kanker tahu. Kantong kering. Oh, ora bisa jajan sempolan. Diabetes mellitus itu adalah kencing manis, Kar. Tahu nggak? Kencing manis. Nah, biasanya kalau menurut kamu pribadi nih, kencing manis ini menyerang pada usia berapa, Kar, menurutmu? Setahu aja. Sekitar 30-an. 30 tahun. Tapi kamu tahu nggak sih fun fact-nya ataupun kebenarannya? Sebenar-benarnya itu ternyata bisa menyerang pada anak-anak juga usia 13 tahun ke atas. Kamu usianya berapa ini? 15. 15. Nah, tuh kan, jadi bisa juga terkena diabetes mellitus. Ternyata tidak hanya kencing manis ini menyerang pada orang dewasa aja, ternyata pada anak-anak pun ada kasusnya di Indonesia. Nah, kalau Mami lihat yang ini kayaknya udah familiar, udah pernah kita wawancara. Adelia Pinot, betul? Salah. Siapa dong? Sahla Aida. Aduh, belum nyala lo ya. Siapa lo? Sahla Aida. Sahla Aida. Iya. Oke, kelas berapa Sahla? 9 apa? B. 9B. Oke, kalau yang ini? Ayu. Ayo kelas 9B. 9B. Lo muak nggak satu kelas sama Sahila? Itu sangat belakangnya tarik-tarik. Aduh. Belakangnya tapi nggak apa-apa, karena kalau mamanya nggak ada Sahila kayaknya kelasnya nggak seru ya. Super bobrok. Oke. Habis ini lagi ngapain Sahila kalau boleh tahu? Lagi itu nemenin latihan teman-teman. Paskibra. Mau lomba ya katanya ya berarti ya? Iya, besok. Besok tingkat apa sih, SMP SMA atau cuma SMP doang? SMP, SMA nggak tahu. Nah, terus lu di sini ngapain? Nemenin teman. Oh, nemenin teman. Susah ya Sahila ya. Nah, ya udah deh. Yang penting kita lagi ngebahas tentang diabetes mellitus pada anak. Pernah denger enggak? Enggak. Lu dengernya apa pernahnya? Diabetes top. Diabetes. Kalau diabetes menurut lu apa? Kebanyakan gula. Kebanyakan gula. Kayak saya. Mayan pinter ya, manis. Pinter lu ya. Nah, terus kalau kamu udah pernah denger nggak sih diabetes mellitus pada anak? Iya. Apa? Yaitu kelebihan garam. Gimana sih? Lo guru biologinya siapa sih? PS-nya gue laporin ya. Bapak Rohmat. Yang baik hati dan tidak sombong. Nah, apa dong diabetes mellitus menurut kamu? Diem jangan jahit. Kakinya ngejahit. Apa ya? Apa setaumu aja nggak harus benar, kan ini lagi ujian nasional. Itu yang kelebihan darah. Iya, kelebihan darah apa gula? Kelebihan gula. Gimana sih? Kasih tahu saya, kasih tahu. Kelebihan gula. Gula. Tuh kayak saya berarti lo kena penyakit diabetes mellitus mau. Jangan ya. Biar manisnya aja ya. Iya. Terus kamu tahu nggak sih apa tuh namanya kalau umpamanya penyakit ini ternyata ada beberapa tipe gitu? Nggak tahu. Tipenya ada 15. Wah, banyak banget ya. Banyak banget nggak? Tapi bohong. Udah didengerin beneran gitu ya, dibohongin gitu ya. Iya. Oke, menurut kamu nih gejalanya apa Sahila kalau yang kamu tahu aja? Kakinya borokan. Hah?
Ngeri ya. Iya, yang busuk gitu kan. Kakinya borokan. Iya. Terus ada lagi mungkin Terus apa ya? apa lagi? Nggak tahu, itu doang yang saya tahu. Itu doang. Terus kalau kamu, menurut kamu gejalanya apa aja? Gemuk nggak sih? Gemuk, terus benar. Gemuk itu kata lain ataupun kata kesehatannya apa? Gendut. Bukan gendut dong. Obesitas. Terus ada lagi mungkin yang kamu tahu? Apa sih ya? Nek kaki gajah enggak ya? Beda dong. Oh iya deh. Kaki gajah nek kamu kaki apa semut? Kakinya kecil. Ini sebenarnya diabetes mellitus itu penyakit gula apa kaki gajah? Menurut kamu? Gula. Yakin nggak mau milih kaki gajah? Ayo yang benar. Kaki gajah. Kaki gajah apa gula? Gajah. Nih Saila kasih tahu, menurut dia katanya diabetes mellitus itu kaki gajah, bener apa enggak? Enggak. Kenapa? Karena kaki gajah itu yang kakinya kayak gajah. Lah bukannya diabetes juga kayak gitu? Kan kalau Bingung nggak lu? kan kalau diabetes kan busuk. Busuk. Nah, kalau- Busuk kayak mantan nggak sih? Iya. Iya, iya. Udah Harus- punya mantan belum? Belum, Oh, belum, alhamdulillah. alhamdulillah ya. Terus Terus apa ya? apa? Udah. Udah itu aja. Terus kalau kamu Apa? apa? Jadinya tak kaki gajah apa gula? Gula-gula. Gula ya. Ini kayaknya semakin ke sana semakin ke sini, daripada kalian bingung nggak sebenarnya diabetes mellitus itu apa? Jujur kamu bingung nggak? Bingung. Bingung, udah ada di pelajaran nggak sih kalau menurut kamu? Belum Belum masuk. ada ya. Terus kamu bingung nggak sebenarnya Kak, diabetes mellitus itu? Bingung. Bingung. Di rumah tapi ada yang kena nggak sih, atau mungkin tetangga, saudara, teman gitu? Itu Kencing manis. kakaknya ayah. Oh, kakaknya ayah ada kena. Itu gejalanya apa aja yang kamu pernah lihat? Berarti itu apa, Pak D ya? Nah, Pak. Heeh. Itu kakinya ya itu. Kakinya kayak gitu, terus habis itu imunnya menurun gitu ya, Jadi kesehatannya kurus banget jadi gitu. kurus gitu. Oke, kalian penasaran kan? Pasti penjelasan dari ahlinya ataupun dokternya. Iya. Penasaran? Kita lihat bersama-sama ya kayak kemarin ya. Kita tunjukin ke situ. Terus habis itu kita bilang bersama-sama cekidot. Oke? 3, 2, 1. Cekidot. Diabetes mellitus atau kencing manis pada anak adalah kondisi di mana kadar gula darah pada anak tersebut itu lebih dari normal, lebih tinggi dari normal, biasanya lebih dari 200 mg per desiliter, yang berlangsung secara kronis. Pada anak biasanya paling sering ditemukan DM tipe 1. Ada dua jenis DM, yaitu DM tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 biasanya terjadi karena kelainan dari kerusakan dari sel beta di pankreas. Itu biasanya karena penyakit autoimun, yaitu sel imun yang menyerang tubuh sendiri. Itu biasanya paling sering karena keturunan. Yang kedua, DM tipe 2, yaitu karena resistensi insulin atau kelainan kerja dari insulin. Biasanya karena pola hidup yang kurang sehat dan kurangnya aktivitas fisik pada anak tersebut. Pada tahun 2018 itu kejadiannya 0,03 dari 100.000 penduduk. Pada tahun 2023 Januari itu meningkat 70 kali lipat, jadi 2 dari 100.000 penduduk. Artinya meningkat cukup tajam sesuai dengan perkembangan anak. Jadi anak-anak zaman sekarang kan sering makan gula-gula, terus minuman-minuman manis, main game-game di HP yang kurang aktivitas fisik, akhirnya banyak terjadi DM pada anak. Terus kalau dari studi prevalensi itu 60% penderita DM pada anak itu kebanyakan dari perempuan. Terus kalau dari faktor usia sekitar 41% itu usia 11 sampai 14 tahun, 30%-an itu antara 14 tahun ke atas, dan sisanya di bawah 10 tahun.
tanda dan gejalanya kalau pada pasien DM pada anak itu paling sering dikeluhkan anaknya itu sering makan tapi dia nggak gemuk-gemuk, jadi lebih kurus, terus mudah berkeringat, terus prestasi di sekolah menurun, terus mudah haus, tanda-tanda seperti itu. Tipe 1 dan tipe 2 cukup banyak perbedaannya. Terus yang DM tipe 1 itu gejalanya anaknya lebih kurus seperti yang saya ceritakan tadi. Yang tipe 2 itu karena resistensi insulin, jadi anaknya cenderung gemuk, terus malas beraktivitas fisik karena pola gaya hidup yang tidak sehat, jadi banyak kalori yang masuk tapi jarang dikeluarkan kalorinya, akhirnya ada resistensi insulin tersebut. Oke, pemirsa yang ada di rumah, sekarang Asti sudah ada di Gor Citayu Kota Pekalongan. Mari kita lihat ya, di sini ada teman-teman banyak SMA dan SMP kalau nggak salah, atau SMA semuanya lagi berlatih PBB. Ya, PBB itu adalah Persatuan Bangsa-Bangsa. Loh, beda. Ini apa tuh namanya, baris berbaris ya Pak ya? Peraturan baris berbaris, karena memang udah lama banget ya, udah lulus SMA jadi agak lumayan lupa gitu. Nah, di samping Asti sekarang sudah ada salah satu panitia, bisa dikatakan seperti itu. Kita kenalan terlebih dahulu. Halo Pak, dengan Pak siapa? Dengan Pak Sumiarto, Pak. Pak Sumiarto, ini salah satu panitia penyelenggara nanti lomba PBB tingkat Kota Pekalongan ya Pak ya, insya Allah. Rencananya diselenggarakan tanggal berapa Pak? Tanggal 15 dan tanggal 16. 15 dan juga 16 November ya. November. Iya. Waduh, itu direktur operasional saya nikah itu Pak. Alhamdulillah. Konyong apal loh. Alhamdulillah. Konyong apal loh pemirsa. Tapi kita lagi nggak bahas itu Pak, kita lagi ngebahas tentang diabetes mellitus pada anak. Bapak pernah dengar nggak penyakit itu Pak? Diabetes mellitus berarti penyakit gula ya, kencing manis ya. Betul, kencing manis ya. Tapi kalau mau kencing manis kan familiarnya biasanya menyerang pada orang dewasa gitu ya Pak ya. Tapi ini pada anak. Kalau Bapak sendiri pernah dengar nggak kencing manis ini pernah menyerang pada anak gitu? Atau mungkin di lingkungan Bapak, saudara, tetangga itu ada yang terkena gitu? Kalau diabetes mellitus, kalau yang saya tahu sih menyerangnya orang dewasa sama orang tua ya Pak. Kalau anak malah belum pernah. Ini baru dengar ya. Ya, ternyata di Indonesia banyak Pak, dan mengincar di range usia 13 tahun ke atas. Dan kebanyakan berdasarkan riset penelitian itu yang terkena adalah wanita. Gitu. Nah, sekarang kan sedikit informasi ya sudah saya sampaikan. Kalau menurut Bapak nih ya, konsumsi makanan yang tidak boleh dikonsumsi oleh penyandang penyakit kencing manis itu apa sih Pak? Yang Bapak tahu aja. Mungkin teman yang pertama gula ya Pak, terlalu banyak gula. Itu jelas ya, terus, karena sudah mengidap penyakit terus itu. Makanan berkolesterol tinggi mungkin. Betul, seperti minyak-minyakan, lemak-lemakan gitu ya. Kemudian kalau menurut Bapak sendiri, makanan yang dianjurkan untuk dikonsumsi itu makanan yang seperti apa sih Pak? Yang pertama mungkin buah-buahan, sayur-sayuran. Sehat gitu sehat, ya. Betul, iya. Termasuk makanan dari laut, seperti ikan laut gitu ya. Untuk anak usia sekitar 13 tahun membutuhkan itu Pak. Karena bagus banget. Betul, ya. Iya. Untuk protein dan dari hewaninya itu sangat bagus juga. Iya. Kemudian Pak, menurut Bapak nih ya, penyakit diabetes mellitus pada anak ini kan ternyata ada beberapa macam. Ada macam 1 dan juga macam 2. Kemudian kalau umpamanya penyakit ini tidak tertangani dengan baik, gitu menurut Bapak dampak paling buruknya apa sih yang akan terjadi? Iya, mellitus tahu buruknya mungkin bisa sampai kematian ya mungkin ya. Betul banget ya, ternyata bisa menyebabkan kematian ya. Kemudian juga kalau apa tuh namanya, gejalanya menurut Bapak apa aja Pak? Kalau boleh tahu. Diabetes mellitus itu kalau kencing manis atau gula itu berarti, kalau yang saya tahu itu ada yang basah dan ada yang kering. Betul. Betul ya. Kalau yang gejalanya mungkin yang pertama
kekebalan menurun, ya, lemah, imunitas menurun, ya, kemudian berat badan menurun atau mungkin berarti berat badan menurun Mas ya, seperti itu. Ya. Oke, Bapak penasaran nggak sih penjelasan dari ahlinya ataupun dokter secara detail? Walaupun Bapak kan tadi sudah tahu ya sedikit banyak tentang penyakit diabetes mellitus ini, tapi ini akan menjelaskan lebih detailnya kepada anak gitu. Ya, penasaran Pak? Penasaran, kita lihat ke kamera sana, kemudian kita bilang bersama-sama check it out, oke? 3, 2, 1, check it out. Check it out. Jadi pada pasien-pasien DM tipe 1 itu karena insulin dalam tubuhnya itu tidak ada, jadi sangat dibutuhkan insulin dari luar tubuh. Ada insulin yang lepas lambat, ada yang insulin kerja cepat. Nah, itu biasanya nanti disesuaikan oleh dokter spesialis anak, disesuaikan dengan umur, berat badan, dan aktivitas fisik yang dilakukan oleh anak tersebut. Untuk DM tipe 2 itu terapi utamanya ada dari olahraga, diet yang seimbang, pengobatan anti hiperglikemi, terus sama insulin bila diperlukan. Jadi olahraga baik benar terukur dan tepat itu adalah olahraga yang sesuai anjuran ya, dalam seminggu kita minimal 3 kali olahraga. Setiap sesi kita minimal 30 menit lama durasi olahraganya, diawali 5-10 menit pemanasan, selanjutnya diakhiri 5 menit pendinginan. Dan untuk terukurnya itu disesuaikan dengan heart rate atau kecepatan nadi di tangan kita. Sesuai anjuran dari cara mengukur heart rate maksimal adalah 220 dikurangi umur. Misal umur anak itu 10, maka heart rate maksimalnya 210. Nanti untuk target saat olahraga itu 70% dari heart rate maksimal, yaitu sekitar 150-170 kali per menit. Untuk keamanan sesuai dengan apa yang kita lakukan olahraganya. Misal lari harus pakai sepatu, renang harus pakai perlengkapan renang yang memadai. Jadi tetap keamanan menjadi faktor utama dalam olahraga. Kalau pada pasien-pasien DM tipe 1 itu harus dikonsultasikan terlebih dahulu terhadap dokter anak olahraga apa yang akan dipilih, soalnya itu harus dihitung terlebih dahulu insulin dan kalorinya. Apabila insulinnya itu terlalu tinggi pada saat olahraga, nanti bisa terjadi hipoglikemi atau gula darahnya akan turun sehingga anak menjadi lemas dan sebagainya. Kalau kalorinya terlalu tinggi juga tidak baik untuk anak-anak tersebut. Jadi harus tepat sesuai anjuran dokter spesialis anak. Untuk karbohidrat sendiri yang kurang dianjurkan adalah gula pasir atau namanya gula merah, terus roti tawar, terus tepung aneka bentuk tepung, nasi putih. Itu karbohidrat simplex yang kurang baik untuk pasien-pasien DM karena gula dalam kandungannya itu tinggi dan dari faktor serat juga kurang. Akhirnya pasien-pasien DM itu menjadi gampang lapar dan akan memakan nasi lebih banyak. Kalau karbohidrat yang dianjurkan itu karbohidrat kompleks seperti karbohidrat pada buah-buahan, karbohidrat pada nasi merah, karbohidrat pada roti yang dari gandum utuh atau dari yogurt juga bisa. Itu lebih kompleks, jadi memberikan rasa kenyang lebih lama, serat juga lebih tercukupi. Dan kenapa dibutuhkan yang kompleks, karena untuk mencerna itu jadi lebih lama. Mencerna karbohidrat itu perlu dipecah dulu sehingga memunculkan rasa kenyang yang lebih lama.
dari protein juga hampir mirip. Jadi protein-protein yang sumbernya itu dari daging-daging olahan yang banyak olahannya, misal kayak sosis, kayak daging burger, terus daging-daging merah itu selain banyak dari cara pengolahannya itu dari kandungan ketonnya pada daging tersebut, sehingga pada pasien-pasien DM itu kan rawan terjadi ketoasidosis atau itu komplikasi dari DM pada daging-daging yang banyak ketonnya itu diminimalisir konsumsinya, seperti daging merah, terus udang, sotong gitu ya, atau gurita. Yang dianjurkan untuk dikonsumsi itu daging-daging yang berwarna putih ya, seperti ayam, ikan, tempe, tahu gitu, yang lebih kompleks dan minimal keton. Terus untuk cara memasak yang baik, hindari cara memasak yang memakai minyak. Bisa deep frying itu juga nggak boleh. Terus memakai minyak yang berulang kali itu akan merubah struktur dari minyak tersebut, merusak protein, merusak karbohidrat juga, dan malah akan menimbulkan karsinogenik ya, bahan-bahan karsinogenik dari minyak tersebut. Yang dianjurkan bisa dikukus, makan dimsum, atau bisa dipepes, ikan pepes, itu lebih baik. Direbus juga bisa. Komplikasi pada DM itu dibagi menjadi dua, komplikasi akut dan komplikasi kronis. Komplikasi akut diantaranya ada KAD, ketoasidosis diabeticum. Itu kondisi di mana pasien mengalami penurunan kesadaran, dehidrasi, terus linglung atau sampai koma, terus bisa juga muntah-muntah, mual hebat seperti itu. Itu terjadi karena kondisi gula darah yang tinggi, biasanya di atas 200 mg per deciliter, dan juga kebanyakan keton seperti yang saya ceritakan tadi, kebanyakan keton sehingga pH dalam darah itu kurang dari 7,3. Itu biasanya dianjurkan untuk langsung segera ke rumah sakit untuk dilakukan terapi. Karena kejadian KAD atau ketoasidosis diabeticum itu mengancam nyawa, sehingga harus segera dilakukan terapi di IGD rumah sakit. Yang kedua adalah hipoglikemi. Jadi kebalikan dari KAD tadi, hipoglikemi adalah kondisi di mana gula darah pasien itu kurang dari 70 mg per deciliter. Gejalanya hampir mirip, jadi gemetar, lemah, lapar, berkeringat. Nah itu gejalanya mirip, sehingga yang membedakan memang harus dilakukan cek lab. Terus untuk komplikasi kronis itu komplikasi di mana apabila gula darah pasien DM itu tidak dilakukan kontrol secara rutin. Biasanya pasien-pasien yang tidak mengetahui apabila dia menderita DM atau kencing manis. Komplikasinya dibagi menjadi dua, mikrovaskular dan makrovaskular. Mikrovaskular yaitu terjadi pada pembuluh darah kecil, bisa di retina mata. Di mata nanti gejalanya adalah pandangan kabur, ada pandangan-pandangan di bagian-bagian tertentu yang menghitam. Terus pada ginjal mikrovaskular itu terjadi gagal ginjal, pada saraf-saraf tepi
ada penebalan saraf tepi, mati rasa, sering kesemutan pada ujung-ujung jari kaki, ujung-ujung jari tangan. Terus untuk makrovaskulitis sendiri itu ada stroke, pecah pembuluh darah otak, terus sakit blokade pembuluh darah di jantung sehingga jadi serangan jantung yang mendadak. Nah itu pada komplikasi yang kronis itu tidak serta-merta langsung terjadi seperti pada akut. Pada kronis itu prosesnya menahun, jadi prosesnya itu bisa saja dimulai pada usia anak-anak, usia 5 tahun ke atas itu bisa dikumpulkan trombusnya atau gumpalan-gumpalan dalam darah sehingga sampai usia dewasa nanti itu baru muncul gejala-gejalanya. Jadi memang harus segera dikontrol gula darah dan aktivitas fisik dari anak tersebut. Jadi DM ini pada khususnya yang tipe 2 itu memang tidak terasa, gejalanya tidak terasa. Pada awal-awal sakit DM itu memang tidak terasa. Jadi mungkin anak kita gemuk, anak kita lucu, itu kadang-kadang malah bikin munculnya penyakit karena anaknya malas bergerak, anaknya itu sering main HP sambil rebahan, itu malah membuat kalori yang dimasukkan dalam tubuh itu malah tidak digunakan dengan semestinya. Nanti hormon insulin yang seharusnya itu memicu untuk pembakaran gula itu tidak disalurkan secara maksimal sehingga kejadian DM pada saat dewasa nanti itu lebih banyak. Jadi pesan untuk orang tua dan anak-anak remaja gitu, tetap beraktivitas fisik, tetap olahraga, dan selalu batasi konsumsi gula kita. Apalagi zaman sekarang banyak sekali minuman-minuman manis, minuman-minuman kekinian yang gulanya itu tidak dihitung. Nah, itu hati-hati dalam mengonsumsi minuman manis tersebut.